Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda. Ini channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kita ketemu lagi dengan ustadz kita, dengan ilmuwan kita, dan juga luar biasa karena beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Siapa beliau? Ini adalah Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia dari Fakultas Kedokteran Gajah Mada tadi saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda ikut dalam bagian untuk berbagi pengetahuan dan dengan demikian menjadi ibadah kita semua. Dan kalau video ini sampai ke gadget saudara, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah untuk menyambut bulan Ramadan, kita memiliki tema bagaimana sehat bersama bulan Ramadan. Nanti akan di jelaskan Ustadz kita, dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menyambut bulan Ramadan, Dok, dan mudah-mudahan kita bisa benar-benar memasuki bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan. Nah, Alhamdulillah. gimana, Dok, ini? Dari sisi kedokteran, dari sisi ilmu kesehatan holistik, bagaimana kita supaya tidak memiliki hambatan kesehatan untuk beribadah puasa, terutama orang-orang yang memang sudah memiliki penyakit seperti diabetes, seperti mah, GERD, dan sebagainya itu, Dok. Gimana, Dok? Ih, matur nuwun, Prof. Ini tema yang sangat menarik nih. Jadi sebetulnya kalau Prof aktif di bidang pendidikan itu kan kita kenal dengan istilah LO, Prof. Ya, Learning Objective. ya, objektif ya. Kebanyakan orang-orang pendidikan itu ya sebelum semesteran itu sudah merancang betul itu LO-nya Ya, itu. Nah, seperti kita mau menghadapi bulan Ramadan itu kan sebetulnya yang sering didengar, maaf nih, hanyalah alakum tatakun, Prof. ya. Padahal ada dua LO lagi, Prof, yang sering Wah, tidak muncul, Prof. ya. Yang kedua adalah la'alakum tashkurun, Prof. Ola alakum taskurun. Ya, supaya bersyukur, Prof. Hmm. Ya, dan yang LO ketiga itu la'alahum yarsyudun. Ya. Dan ini gayut dengan apa yang sudah disampaikan Prof. Bahwa sehat itu harus holistik lah. Dari aspek bionya kena, ya, aspek Ya, psikonya juga kena, kemudian sosialnya kena, dan lebih-lebih tadi Prof, spirituali pun. ya, Dan spiritual ini nanti kena di LO yang ketiga itu jelas sekali itu Prof. Ya. Baik, jadi sekali lagi Prof, saya kira kita sudah sering menyampaikan bahwa perilaku individu itu sebenarnya kan color, ya, warna dari alam bawah sadarnya, oke, alam bawah sadar, yang justru itu sering merongrong loh, Prof. oke, Gitu. Oh, bagaimana ya orang kok puasa agar takwa? Ya bagaimana tidak? Karena kita harus paham bahwa orang yang bertakwa itu pasti iman pada yang gaib loh, Prof. hmm, Oke, jadi pengalaman kami ini puasa di musim panas di benua Eropa itu, Bro. Itu kan siangnya panjang ya, Bro. ya betul, Ini ya, kalau kita ndak kenal LO, Prof. hmm, Learning objektif itu. ya, ya, Gampang gugur loh, Bro. ya. Kalau puasanya puas summer terutama, Nah, itu hmm. sahur jam 3 buka jam 10 malam, Prof. Iya. Ya, Nah, sekali lagi, Prof. Jadi tadi yang subconsciousness yang sebetulnya yang menggerakkan gerak kita itu sudah sering kita sampaikan seperti lampu bangjo itu loh, traffic light, Bro. hmm. Iya. Ya, Jadi unsur utama manusia itu apa toh?
itu social engagement, Bro. Ya. Social engagement itulah jaminan kesehatan, Bro. Yang itu secara holistik. Nah, unsur yang kedua itu defense, Bro. Hmm. Defense itu yang isinya bisa mobile Hmm. dan immobile, Bro. Ya. Yang mobile itu yang fight or flight, ya, menyerang atau lari Tadi. ketakutan. Ya. Mengapa ketika berpuasa, Prof, itu kalau kita diajak berdebat ataupun minta maaf, diajak apa ya, marah, memancing kemarahan, selalu mengatakan bahwasanya ini so imun. Sedang Saya, puasa. saya ini sedang berpuasa loh, ya, jangan diajak bertengkar, maka ya. Dan yang immobile, Prof, Hmm. immobile itu ya yang wilayah perut itu, defense. Kenapa kita makan, kenapa kita minum, itu kan untuk mempertahankan hidup, Prof. Ya. Ya. Hmm. Ah, di bulan puasa itu defense yang bersifat immobile maupun immobile itu betul-betul di secara sadar dikendalikan, Bro. Hmm. Oke, jadi sekali lagi, Prof, kalau bicara masalah sehat itu bukan wilayah defense sebetulnya. Jadi Ya. sehat itu ya social engagement gitu. Ya. Mengapa, Prof? Tantangan bagi kita loh, Prof. Iya. Untuk senantiasa memperhatikan air muka yang jernih walaupun puasa gitu. Iya. Biasanya puasa kan ditampilkan dengan tampilan yang lenteru, ngantuk, gitu, Prof. Tapi, Prof, kalau jadi dosen bicara saja diirit-irit loh, Prof. Ya. Nanti ndak apa itu ludahnya kering gitu. Nanti ndak buko itu tidak lemas gitu, Bro. Jadi Ya. menarik loh, Bro, kalau diteliti itu para dosen guru di bulan Ramadan, Bro. Itu tampilannya itu tidak 100% loh, Bro. Ya. Ada semacam apa ya, trik-trik yang dilakukan ya. Mungkin yang biasanya mengajar banyak berjalan mondar-mandir banyak duduk. Kalau Ya. guru banyak memberikan tugas pada murid nulis di papan tulis barangkali begitu, Bro. Ya. Nah, nah terus yang bagi yang sudah menderita uh, bawaan sakit gimana dok kalau puasa itu? Ini pertanyaan yang sangat bagus, Prof. Karena Hmm. apa? Di dalam rangkaian tadi, Prof, itu disebutkan famangkana yar famangkana maridon, ya. Jadi kalau orang itu kok sakit, Sakit. au ala safarin, Safari atau dalam perjalanan, Prof, jalanan. Ya. itu bisa mengganti kok, Prof. Ya. Tapi yang paling menarik loh, Prof, di Al-Quran itu tidak disebutkan penyakit mah, penyakit asma, ya, Prof. Ya. Maka ada seorang ulama, Prof, nun sewu nggih, ketika dandan-dandan rumah itu ketutuk palu, Prof, Iya. sampai cantengan. Hmm. Cantengan itu bahasa Indonesianya apa, Prof? Abuh. Gitu. Itu sampai membatalkan puasa loh, Prof. Hmm. Karena dia dasarnya apa? Loh, aku loro kok. Nah, ini ekstrim loh, Prof. Ya. Ya. Ekstrim. Ini Ya. ada yang lebih ekstrim lagi, Prof. Orang tuanya Buya Hamka, Prof. Hmm. Itu kan sakit yang sudah parah gitu ya, Prof, ya. Hmm. Tapi satu-satunya ibadah yang tidak ditinggalkan itu apa? Puasa loh, Bro. Nah. Sampai dokternya itu me, napa nggih, menghimbau lah. Dokternya itu namanya Dokter Haji Ali Akbar itu, Prof. Nggih. Mbok Simbah itu ndak usah puasa wong sakit. Beliau jawabnya apa, Prof? Dosa itu ibadah-ibadah lain sudah saya tinggalkan kok. Udah Masa nggak bisa. Hmm. puasa ini mau saya tinggalkan? Jadi artinya apa, Prof? Sakit ini memang sangat subjektif loh, Prof. Ya. Ya. Hmm. Menurut saya loh, Prof. Nggih. Oke. Ini pengalaman saya jadi dokter, Prof. Hmm. Menjelang bulan Ramadan itu, Prof, pasiennya itu bertambah banyak loh, Prof. Hmm. Saya tuh heran loh, Prof. Ya. Ternyata apa? Mereka itu tidak periksa, tapi ingin legitimasi, Prof. Oh, iya ya. Dok, saya izinkan berpuasa gitu, Dok. Betul, Prof. Jadi golek bolo gitu loh, Prof. Ya, ya. Dok, saya ini punya mah loh, Dok. Kira-kira boleh enggak kalau enggak puasa? Ternyata banyaknya pasien itu karena untuk menambah kemantapan bahwa tidak boleh puasa. Hmm. Jadi inilah, Prof. Jadi menarik sekali dalam Al-Quran itu memang ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya diresepkan, Prof. Ya, ya, ya. Kutiba itu diresepkan dan nanti di selama bulan Ramadan itu
ada satu ayat yang menyebut walituk milul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Tapi Sing dia, Dok, tapi di antara yang datang itu ada nggak yang minta penguatan? Walaupun mah saya akan puasa, Dok. Nih, gimana caranya? Gitu. Jadi begini, Prof. Bagaimana tadi saya sampaikan, ada ekstrim toh. Seorang ulama loh, Prof. Faham betul agama, cantengan kok mukah gitu. Tetapi ada juga ulama ahli agama, walaupun dalam kondisi yang sakit seperti itu kok kerinduan. Karena apa, Prof? Di dalam hadis yang mengatakan ada yang mengatakan bahwa su apa asaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itulah untukku, Prof. Jadi, Prof, kalau Prof itu sering membaca surat Al-Ikhlas nih, Hmm. bahwa Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Jadi Allah itu ya tidak nusewu punya Israel tidak ada hubungan suami istri, gitu, Prof, nggih. Dan juga tidak makan gitu, Prof, nggih. Nah, jadi memang betul-betul orang yang sudah punya keyakinan yang sampai mendalam seperti itu ya nun sewu, Prof. Penyakit-penyakit itu ya insya Allah bukan penghalang loh, Bro. Iya, Iya. bukan penghalang. Iya. Dan nyatanya bisa itu. Banyak orang mah teman saya puasa itu malah justru sembuh. Mungkin karena mahnya itu sebetulnya bukan persoalan medis saja ya. Mungkin persoalan psikologis itu, Dok, barangkali. Jadi begini, Bro, kalau kita kembali ke traffic light tadi, Hmm. MAH itu kan wilayah lampu merah, ya. Iya, Lampu merah artinya yang berhubungan dengan sistem pencernaan, ya. Kalau lampu merah itu di bawah kendali yang maha pemilik tubuh kita, hmm, itu kan yang muncul ketenangan, Bro. iya, hmm, Nah, MAH itu sendiri kan dipicu oleh ketidaktenangan, Bro. iya, iya, Termasuk penyakit asma loh, Bro. iya. Ya, Hmm. yang nafasnya sampai bunyi ngik, Dan- ngik, ngik. Nah, dalam keadaan immobile, orang puasa itu kan tampilannya khas, Prof. Iya. Lemes, gitu dan Hmm. ngantuan. Sehingga saya menyambut menapa nggih, himbauan Prof nggih. Jadi kalau kita ketemu banyak orang kita berfoto bersama. Itu kan memaksa orang itu wajahnya terus berseri-seri toh, Bro. Iya, Tidak ada orang foto kok merengut, itu kan tidak ada. Jadi memang penting sekali nih, ya, Prof. Himbauan panjenengan itu, ya, iya. untuk menguasai atau mengendalikan lampu merah menika. Ya, ya, ya. Dengan insya Allah dengan puasa itu kita mempunyai kompetensi bagaimana mengelola lampu merah itu, Dok, saya kira. Dan Betul, Prof. Betul. kalau sekali sukses, itu orang itu memiliki self reinforcement untuk melakukan yang lebih, lebih, lebih. Insya Allah mungkin berlaku mungkin untuk kesehatan seperti itu. Berlaku nggak, Dok? Lah justru ini, Prof. Ya, tadi saya matur, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Sebetulnya tubuh itu hendaknya di bawah kekuasaan lampu hijau, Prof. Oke, Jangan sampai lampu merah itu menguasai lampu hijau, lampu kuning menguasai lampu hijau, gitu, Prof. ya, Sehingga sekali lagi puasa itu harus betul-betul diniati atas nama Allah yang Maha ya. Kuasa. Ya. Lampu hijau itu adalah tempatnya adalah di saraf otak yang eh, neokortek, Dok. Leres, Prof. Ya, Neocortex, yes. neokortek ya. Dan Neocortex. itu bisa berpikir, bisa membuat pertimbangan yang baik dibandingkan dengan lampu merah yang kerjaannya itu Merongrong. merongrong dan mengajak emosi, Dok. Persis, Prof. Persis. Sebelum buka saja sudah di depan meja kok, Prof. Gitu. Lauknya jejer-jejer kok dirongrong terus. Ayo makan sekarang. Ayo makan sekarang. Sementara neokorteksnya kan bilang belum waktunya loh, belum waktunya buka loh. Ini Hmm. terjadi apa ya, Prof? Nggih? Pertarungan Ya, terus-menerus nih. ya tawar menawar, Dok. Tawar Tawar menawar menawar. Iya. antara neokortek. Eh, Terus.
Dengan reptilian brain. dengan reptilian. Ya itulah, dan ketika itu terjadi, exercise-nya kan semakin baik sehingga menjadi habituasi. Ketika dimenangkan oleh neokortek itu, saya kira the next day itu tinggal apa menuruti saja dan bahkan menjadi lebih kuat dok saya kira. Persis, Bro. Persis. Ya, karena prinsip dalam kehidupan itu kita itu kan mengulang, menghabituasi hal-hal yang baik dan itu Yes. akan tentu saja menjadi praktek baik. Dan itu sebulan loh, Prof. Tidak hanya sehari 2 hari loh, Prof. Ya makanya tapi kan apa ketika kita berbuka itu dok, saya kok merasa bahagia ya. Tenggorokannya itu terbasahi gitu loh. Itu sangat-sangat itu sangat hijau sekali kan itu. Luar biasa, Prof. Luar Kita, biasa. kita bahagia barang 5 menit itu saya kira membuat modal hidup secara medis itu menjadi lebih positif kan dok itu karena tergantung katanya dokter hormon-hormon yang lain itu bisa dikondisikan untuk bekerja yang lebih positif lagi gitu dok. Persis, Prof. Oke, jadi itulah saudara-saudara. Kalau saudara punya sakit mah, sakit asma, jangan putus asa menyerah duluan untuk tidak berpuasa. Kita coba untuk membuat puasa kita itu bermakna dan menenangkan pikiran kita sehingga sehat walafiat. Terima Allah. kasih dok atas tausiahnya. Insya Allah kita ketemu lagi dan insya Allah dalam bulan puasa kita akan membuat konten yang bisa membuat para pemirsa memiliki bekal-bekal berpuasa yang lebih baik Insya Allah. di sisi kesehatan holistik. Sampai ketemu lagi dok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.